Jadi gini, umpamanya Amung nih ya. Iya. Dapat tiga plastik nih. Terus dua kebanyakan nih tiga nih, dua dijual nih. Gimana? Kok tega sih? Kok tega banget gitu. Soalnya banyak. Jangankan satu ekor kambing dia, satu jingjingan aja masih pengen dijual. Alangkah. Ibrahim angkat pisau, tangan kirinya menggenggam leher dan kepala, siap digorok. Begitu pas digorok ternyata agak mempan. Kulitnya membal. Nggak langsung berubah jadi kambing? Enggak ngesim salabim, enggak. Iya kan kalau di kisah yang tenar ya, makanya ya ini mah himbauan aja ya buat warga, buat siapapun gitu ya. Benar. Yang menitipkan hewan kurban kepada siapapun, jadi itunya juga diperhatikan. Benar, kasihan panitia, Pak. Itu kadang-kadang pakai uang kas musola tuh. Iya. Pakai uang kas masjid tuh. Assalamualaikum guys, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi bersama gua di Ruang Cerita. Di episode kali ini kita akan ngobrol bareng bersama siapa nanti akan kita kenalin. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Idul Adha. Mungkin bisa kita langsung kenalin aja Bang Fajar ya? Boleh, siap. Siap terus aja Oke. Abah Nawawi. Siap. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Abah? Alhamdulillah, waras. Ya Abah. Aduh, kayaknya teman-teman rupanya masih kangen banget nih Abah nih sama Abah nih. Gitu ya? Iya. Emang kadang-kadang yang tua kangenin. Baru 2 episode Mbak ya kemarin kita ya. Kali ini teman-teman minta, Abah dong, Abah lagi dong kita. Mungkin teman-teman biar paham Mbak Ya, tentang Idul Adha. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Benar. Baik Mbak, mungkin Abah mau ngopi dulu silakan. Ya. Ada air putihnya Mbak biar kita lebih enak lagi. Prasmanan ya. Tema baru Mbak, tema baru. Nasi ada jangan? Ada ya. Bungkus. Oke Mbak, sebentar lagi kita mau ini nih Mbak, Idul Adha ya Mbak. Mungkin dari Abah sendiri bisa menjelaskan Mbak sedikit Mbak tentang makna mendalam itu dari Idul Adha itu sebenarnya seperti apa sih Mbak? Ya, makna Idul Adha secara lebih jauh itu sebetulnya orang juga udah semua tahu ya, udah lumrah gitu, bahwa itu adalah di mana momen umat Islam itu melakukan prosesi kurban gitu ya. Benar. Itulah diantara keutamaan Zulhijjah itu ya ada prosesi kurban itu sendiri. Itu mungkin salah satu makna yang terdalam, fadilah yang lebih utama gitu. Yang lainnya mungkin masih banyak juga sih. Jadi Idul Adha itu ya seperti itu, di mana umat Islam itu melakukan prosesi pengorbanan hewan kurban yang memang mau dikurbankan gitu dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bang. Berarti kan yang biasanya kita sering dengar nih Bang tentang Idul Adha tuh biasanya identik dengan berkurban ya, Bang ya. Tapi selalu juga dikaitkan dengan cerita atau kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, benar nggak Bang? Ya, memang perkara kurban di bulan Zulhijjah ini sendiri memang nggak pernah lepas dari keterkaitannya daripada kisah tersebut. Yang menjadi dasar perayaan itu sendiri juga memang berasal dari hal tersebut. Sesuai dengan ayat Allah ya dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Summa awhayna ilaika anitabi' millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Itu salah satu ayat yang Allah turunkan kepada Nabi kita untuk mengikuti lampah laku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, termasuk sejarah yang berkaitan dengan hari raya kurban itu sendiri. Dan itu kisahnya sangat mendalam itu. Sangat luar biasa sekali. Ya, bicara seputar kurban pun sebetulnya gini. Kebanyakan kita mengetahui bahwa rujukannya adalah kisah yang berawal dari kejadian Nabi Allah Ibrahim dan putranya ya. Benar. Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itu yang sering kita
dengar yang mungkin tidak pahami. Tapi sebenarnya kurban sendiri sudah dilakukan jauh sebelum zaman Nabiullah Ibrahim. Oh, dulu udah pernah dilakukan? Ada, itu kan pernah terjadi di masa Nabiullah Adam alaihissalam. Oke. Ketika dua putranya itu Habil dan Kabil memperebutkan satu darah ya, satu putri Nabi Adam yang termasuk cantik. Mereka berseteru, mereka berebut, masing-masing ingin memiliki itulah putri Nabiullah Adam yang bernama Iklimah kalau nggak salah ya. Iya. Iklimah apa? Yang cantik luar biasa. Itu ya, aku lupa tuh diantaranya tuh. Malu nggak pernah ngapalin sih. Ingat dong sepindah doang. Pokoknya antara Iklimah apa Labuja gitu ya. Iya. Jadi, kalau nggak Iklimah ya Labuja. Cuma hasil Nabiullah Adam alaihissalam waktu itu mengadakan semacam keputusan hukum yang memang harus diambil oleh kedua putranya itu. Dengan ketetapan barang siapa yang kurbannya nanti diterima oleh Allah, maka dialah yang berhak untuk memiliki putrinya tersebut. Kemudian Habil dan Kabil ini sendiri mempersiapkan barang-barang yang mau dikurbankan. Dan kedua anaknya ini kan termasuk latar belakang yang berbeda gitu ya. Benar-benar. Habil itu adalah seorang peternak ya, pengembala. Maka yang dikurbankan adalah kibas besar yang paling bagus yang ia miliki. Sementara Kabil itu menurut sejarah diceritakan bahwa ia mengorbankan hasil tanaman, hasil palawija kayak sayur, buah dan sebagainya. Jadi alhasil ketika mereka semuanya menyerahkan pengorbanan itu di sebuah tempat, Allah kemudian menurunkan api dari langit menurut cerita Al-Quran, dan korban Habil lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak zaman itu juga sudah ada kurban itu, pengorbanan itu sendiri. Jadi bicara kurban beda sama korban ya. Kalau korban kan lebih curhat Fajar. kategori kurban sendiri adalah sebuah prosesi yang memang itu secara istilah adalah penyembelihan hewan yang sudah ditentukan menurut hukum syariat, dan itu hanya terjadi pada setiap tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Boleh juga di tanggal 11, 12 dan 13. Selebihnya itu nggak termasuk kurban. Oh, Jadi, berarti ada batasan waktu ada ya? Ada batasan waktu yang memang sudah ditentukan gitu. Oke. Berarti Jar ada batasan waktu Jar. Udah yang tadi udah jelasin, iya ada nggak sama 1 bulan full tuh bisa berkurban, berarti kita ada yang tadi dari 10, 11 sampai 12 dan 13 gitu. Iya. Besok langsung Jar beli Mbak. Nah, terkait hewan nih, Bang. Biasanya ada apa? Hewannya boleh bebas aja atau memang sudah ada tentukan gitu. Biasanya kan kalau kita kan kambing, sapi itu yang sering kita lihat. Ya, kalau menurut catatan dalam ilmu fikih itu ada beberapa kriteria hewan yang memang diperbolehkan untuk digunakan sebagai hewan kurban ya. Iya. Tadi diantaranya kambing, mungkin ya. Ada domba juga, kemudian sapi, boleh sapi, kemudian juga onta. Mungkin kalau di kampung kita tuh ada yang punya kebo, boleh juga dengan kerbau gitu, boleh juga dengan kerbau. Tapi nggak boleh pakai ayam ya. Baru saya baru mau ngomong, Bang. tadi dia ngomong. Karena nggak ada dalam catatan ilmu fikih ayam ada unggas itu nggak termasuk kurban. Kalau di Semuru boleh. Ya itu tergantung juga ayamnya ayam siapa gitu. Nah, nggak sembarangan juga. Ayam Japar ntar yang disemur ngomel dianya kan gitu. Benar. Berarti ada hewan yang memang sudah ditentukan di dalam agama. Betul. Ada kriteria-kriterianya juga kan, termasuk hewannya juga harus yang sehat. Nah, berarti kan masuk ke ranah syarat-syarat. Betul. Nah, berarti ada juga syarat-syarat pemilihan hewan. Iya, itu diantaranya kalau dia itu bertanduk, tanduknya harus yang bagus. Kalau dia memang termasuk hewan ternak yang diantaranya ada yang paling super, yang paling bagus, yang terbaik. Karena ngacu kepada Sayyidina Habil ya, waktu itu sendiri kan dia memberikan kurban hewan yang terbaik yang dia miliki gitu. Yang menurut cerita hewan tersebut langsung diangkat oleh Allah, kemudian ditaruh di dalam surga, tandanya diterima.
yang akhir kemudian nantinya itu kibas Habil itulah yang akan nanti menjadi badal atau pengganti daripada penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal sampai sekarang kayak gitu. Gitu. Berarti dari dulu dibalikin lagi. Ya seperti itu, mungkin itu dipersiapkan kali ya, Iya. cerita panjangnya gitu. Benar. Nah, berarti kan tadi kita sudah sedikit membahas tentang hewan kurban dan keutamaan atau syarat hewannya seperti apa nih, Bang? Dari inti berkurban itu, Bang, menurut pandangan Abah seperti apa? Ya dari apa ya, kalimat kurban itu sendiri kan diambil dari kata koruba yakrubu kurban gitu. Yang artinya itu prosesi pendekatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogianya kurban itu sendiri dilaksanakan dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata cari ridhonya gitu. Makanya walaupun hari ini banyak orang yang menyerahkan hewan kurban tapi semata-mata tidak untuk takarub, juga sayang sekali gitu. Bahwa itulah sebetulnya makna kurban itu adalah untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi pahala itu besar ya, Bang? Itu sangat luar biasa sekali. Di samping itu memang sunnah min sunnatil anbiya ya. Di Al-Quran juga Allah memerintahkan itu kan di salah satu ayatnya itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fasholli li rabbika wanhar gitu. Itu di antaranya ayat yang menganjurkan bahwa kita itu harus atau setidaknya berusaha untuk melakukan prosesi kurban jika mampu. Oh, berarti tidak ada paksaan di dalam itu. Iya, kalau yang nggak mampu ya kurban perasaan aja nih. Boleh. Boro-boro kita mau memberikan kurban ya, senggilang kita juga kan masih kebanyakan gitu. Iya. Kalau emang kita nggak bisa kurban ya kita nungguin daging kurban aja. Cocok. Kali dihitung. Kali itu Pak. Oke Pak. Terus bagaimana Pak kalau misalkan gini, ada orang mampu lah secara materi dia untuk melaksanakan kurban, tapi ini dia tidak melaksanakan. Apa ada ancaman atau seperti apa gitu dari agama, Pak? Ya sebenarnya gini ya, kurban ini kan menurut Imam Syafi'i dan kawan-kawan ya, artinya ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hukum itu sunnah. Sunnahnya cuma sunnah muakkadah, sunnah yang memang dianjurkan dan diharuskan agar ditekankan gitu. Sehingga dalam hal lain Nabi sendiri juga melakukan itu setiap tahun. Menurut sejarah itu Rasulullah SAW melaksanakan penyembelihan kurban itu 2 ekor per satu tahun gitu. Jadi setiap tahun tuh Nabi itu motong kambing 2 gitu. Itu karena memang pahala yang sangat luar biasa dan merupakan sunnah juga kan gitu. Bahkan dalam hal lain Rasul pun memberikan semacam ancaman kali ya. Mungkin bagi mereka yang memang mampu nyatanya tapi tidak mau melaksanakan kurban. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban maka janganlah ia mendekati tempat sholatku. Jadi ketika kita mampu, ketika kita bisa sebenarnya tapi enggan melaksanakan, maka kata Nabi udah jangan deket-deket musola gua dah. Jadi artinya kalau kita jangankan kita istilahnya dianggap sebagai umat sebagai jamaah gitu kan, deket musolanya aja nggak boleh. Ini kan menyedihkan gitu. Itulah salah satu ancaman ataupun salah satu keterangan yang setidaknya ini harus membuat kita ya menyadari gitu bahwa betapa pentingnya prosesi pengorbanan ini berdasarkan kepada acuan hadis dan ayat Al-Quran kayak gitu. Iya. Sampai segitunya ya. Waduh, jangankan kita untuk menjadi jamaahnya ya, Bang. Deket aja nggak boleh. Jadi aku sebagai umat umpama deket musolanya aja nggak boleh. Ya silakan. Apa nih? Bang, ada yang mau ditanya nih. Ya. Menurut standar mampunya itu seperti apa ya? Bagus. Jadi kita berkurban. Ya. Jadi standar mampunya itu ketika dia punya rezeki ini ya, dan itu sudah dianggap ada kelebihan dari rezekinya gitu. Kan kalau standar orang lebih rezeki kan relatif. Betul. Ada yang punya motor tapi belum punya mobil. Ada yang udah punya mobil ini belum punya 2 kan kayak gitu. Jadi nggak ada batasnya gitu. Jadi yang dimaksud standar mampu itu adalah di mana kecukupan rezeki dia hari itu sudah dianggap lebih.
Oke. Umpamanya gini, kebutuhan kita itu satu hari umpama ya 100.000. Ternyata kita punya uang satu hari itu di atas 200. 5 juta taruh. Taruhlah kalau gitu. Banyakan ya. Pengen juga sih. Gitu. Iya, itu Pak. Per hari 200 saja umpama. Kebutuhan kita cuma 100 nih. Nah, yang 100 ini kan kita akumulasi itu. Per 1 tahun berapa? 100.000 kali 12 bulan ya. Kali sekian hari kan, banyak banget ya. Masa sih nggak kebeli B1? Itu kan bina-bina. Kayak gitu. Jadi maksudnya sesuatu itu adalah kelebihan dari rezeki yang dibutuhkan pada hari itu. Hari di mana dia kebutuhan hidupnya cuma 100.000, tapi Allah kasih rezeki 200 umpama. Kalau dikumpulin kan mencapailah sapi satu kayak gitu. Benar. Itu sudah masuk kategori orang itu Mampu. punya keluasan rezeki. Gitu. Ada amalan nggak di balik momentum Idul Adha ini? Ya sebetulnya amalan yang ramai dibicarakan oleh karangan ulama ya, diantaranya yang membaca tasbih, baca tahmid, baca takbir, dan itu kan sering kita baca tuh. Iya. Kalau habis sholat juga baca Quran diantaranya. Tapi yang paling utama itu bukan yang paling utama ya. Iya. Di antara keutamaan itu adalah melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu diantaranya. Oke. Tapi memang keutamaan yang paling utama yaitu korban itu sendiri. Oh, Gitu. kurbannya. Kalau bisa sampai kita puasanya jalan, zikirannya juga Jalan. lanjut, kemudian kurbannya dilaksanakan, ini sangat luar biasa. Cuma nanti kalau mau berkorban, motong sendiri aja. Karena Nabi juga motongnya sendiri. Kalau Nabi kan udah emang banyak ilmunya, emang udah pusat Ya ilmu, taruhlah Pak. ulama gitu ya. Nah, taruhlah kayak kita nih, Pak. Bagaimana tuh cara penyembelihannya? Kalau emang kita nggak mampu kan gampang, timbang panggil tukang potong, umpamanya aku nih, gitu kan. Aku daftar ya. Iya. Cuma memang ada catatan gitu, ketika kita menyerahkan tugas ini kepada orang lain, ya itu tadi ada bahasa wanipiro kan gitu. Oh, benar. Iya, jangan sekabak-kabak. Kalau gini, terkadang kita itu larut di acara kurban. Target kita beli kambing 1 ekor 5 juta. Ini mahal banget nih kambing 5 juta. Diserahkanlah ke panitia di musola atau mungkin secara pribadi ke abah umpama gitu. Iya. Kali-kali besok ada. Doain es. Tapi itu cuma kambingnya aja gitu. Iya. Sah nggak kurbannya? Atau sah-sah saja. Cuma yang kurang sah itu motongnya. Kan udah dipotong juga kan dihancurin, kan dicacak, diatur, diracik. Ini kan juga perlu pendistribusian gitu. Ada uang rokok, ada uang kopi, ada uang prasmanan gitu. Ada tenaga yang dikeluarkan. Itulah kira-kira, bukan tarif di sini ya. Benar. Bukan tarif, tapi setidaknya kebijakan lah. Saling mengerti. Begitu. Kalau kambing harga 5 juta, ya uang potong 1 juta. Sedang kayaknya itu kan. Ingat plastik mahal hari ini. Kemarin beli di Alfa ditanya, Bapak mau beli plastik enggak? Gua mau beli kue. Bukan beli plastik. Kenapa ditawarin plastik? Ketemu aja nih karyawan. Ya udah beli deh sekalian. Ternyata mahal plastik, makanya itu sebelum korban hitung harga plastiknya berapa duit. Tapi bener aja. Kan kita ngasih daging itu kan masukin ke plastik kresek tuh. Satu. Iya juga ya. Belum kita pakai tenaga bantu kan ya. Bener. Ada karyawan yang kita rekrut gitu. Karyawan dadakan gitu. Bantuin abah nih. Itu prosesnya lumayan rumit juga kan gitu, lumayan. Makanya ya ini mah himbauan aja ya buat warga, buat siapapun gitu ya. Benar. Yang menitipkan hewan kurban kepada siapapun, jadi itunya juga diperhatikan. Benar. Kasihan panitia, Pak. Ya. Mikirin juga dia, dititipin doang. Sampai kadang-kadang ada panitia untuk meng-cancel itu, untuk mensiasati itu kadang-kadang pakai uang kas musola tuh. Iya. Pakai uang kas masjid tuh. Padahal bukan ranahnya gitu, bukan ranahnya gitu. Nah, oke. Nah, setelah berkurban, tadi sudah dijelasin untuk memotong kalau nggak bisa cari yang mumpuni keilmuannya. Emang itu syarat gitu, syarat juga. Karena pasti ada syarat-syaratnya di dalam pemotongan itu, Bang. Iya. Apa langsung godot aja, bismillah godot? Ya enggak lah, kan ada etika juga kan. Iya. Ada bismillahnya juga, ada doanya juga, ya ada kalimat-kalimat yang dibacakan juga, terutama ketika hewan kurban ini itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal kan gitu. Ya disilahin dulu lah, dibacain doa dulu gitu. Disambungkan koneksitasnya gitu. Oke.
wifi-nya biar nyampe. Boleh nggak bah kalau misalkan satu hewan kurban misalkan untuk satu keluarga? Tergantung hewannya juga. Misalkan kambing. Kalau kambing makanya untuk satu orang dah. Satu orang. Belum ada hadis ataupun ijma qaul yang menyatakan itu boleh untuk sekian orang gitu ya. Tapi kambing untuk satu orang, sementara sapi, kerbau dan onta itu boleh untuk 7 orang. Itu menurut keterangan seperti itu. Nah, dari hasil daging kurban, bah, boleh nggak sih diperjualbelikan, bah? Kalau diperjualbelikan sebenarnya itu udah keluar konsep kali ya. Berarti tidak boleh. Ya karena kan kurban itu sendiri sebetulnya niatnya satu takarub kepada Allah. Kemudian dagingnya juga untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi di sini tanda kutip ya, nggak si miskin nggak si kaya ya. Kalau dia butuh mah bagi aja. Gitu. Ya umpamanya nih dia kebagian nih satu atau dua kantong gitu. Jadi gini, umpamanya Amung nih ya. Iya. Dapat tiga plastik nih. Terus dua kebanyakan nih tiga nih, dua dijual nih. Gimana? Kok tega sih? Kok tega banget gitu. Soalnya banyak ya. Jangankan satu ekor kambing dia, satu jingjingan aja masih pengen dijual. Alangkah gitu kan. Saya kurban. Tapi saya minta dagingnya ya segini loh. Oh iya. Gitu. Boleh itu. Itu ada keterangannya di fikih ya untuk tabaru aja. Untuk tabaru aja, untuk bil barokah aja. Boleh, itu diantaranya yang boleh tuh hatinya, ya jantungnya juga. Daging juga boleh untuk beberapa potong saja, beberapa ini saja. Jadi jangan dikuasain juga. Ini korban nih, bisa minta lagi ya separohnya. Gitu. Namanya apa namanya itu? Borok sikut. Boleh. Boleh ya. Tujuannya hanyalah untuk bertabaru gitu. Untuk bertabaru aja. Gitu. Boleh jar. Besok boleh ke panitia meminta bangsa sebelah sama paha. Karena kadang-kadang apa itu kalau umpamanya kan begini, kondisi di kampung itu kan orang kadang-kadang kurban cuma segitu-gitunya kan. Bukan berarti dia nggak butuh sebenarnya, karena memang dia adanya buat beli kurban ya sudah diserahkan ke panitia. Sebenarnya tergantung kebijakan panitia. Makanya kalau abah itu suka begini nyiasatinnya. Ini kambing dari keluarga Amar nih. Di apa namanya dipisahkan. Nanti yang umpama kambing dari keluarga Pajar nih, itu nanti yang dikasihkan ke Amar, walaupun jumlah yang diberikan itu biasanya sih di atas rata-rata jatah yang lain gitu. Kalau yang lain tuh harga biasa paling ya ukuran 1 kilo gitu kan. Kalau yang hajat nih, yang kurban itu suka dikasih lebih sama bulu-bulunya kadang-kadang gitu. Itu dari kambing yang lain. Pun sekiranya nggak seperti itu, ya itu kan jatuhnya udah semacam udah diserahkan. Anggaplah itu sudah diolah sama panitia, kita timbang minta sama panitia kayak gitu, nggak masalah. Oke. Terkait kurban nih sebelum kita panjang, ada yang masih mau nanya nggak? Ini Pak, bertanya Pak. Boleh. Untuk kurban Mas ya, esensi utama Allah itu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkurban apa sih Pak? Iya. Jadi nggak ujuk-ujuk ya. Iya. Kita kadang-kadang bertanya gitu kan, kenapa sih ini Allah tiba-tiba nyuruh kita berkorban lah gitu. Berkorban gitu. Malah kan menurut cerita di Al-Quran kan dahsyat, nyuruh motong anaknya kan gitu. Ya untungnya aja ada rahmat di situ kan, jadi nggak jadi. Gitu. Jadi ada 2 kisah sebenarnya yang menyebabkan Allah itu memerintah Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya kayak gitu. Yang pertama ini ada dari sebuah kitab, kalau nggak salah itu Syarah Hikam ya. Dijelaskan bahwa Nabi Allah Ibrahim itu adalah seorang nabi yang menjadi Khalilullah gitu. Khalil itu berarti kekasih Allah, orang yang ucapannya itu seucap nyata seciduh metu. Jadi kalau bahasa kita sangat manjur sekali. Apa yang dia pohonkan, apa yang dia inginkan dikabul sama Allah. Sampai satu ketika Nabi Ibrahim itu melihat satu kampung ya, satu wilayah pemukiman penduduk yang isinya itu kalau orang sekarang bilang itu bangkar wara semua. Jadi orang-orang yang benar-benar ingkar gitu kan. Sampai Nabi Allah Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah nih kampung hancurin aja. Ini bahasa kitanya kayak gitu. Ini nggak karena ngobrolnya pakai bahasa kita kayak gini ya sompralnya ya. Tapi nggak kayak gitu, bahasa Arabnya mah halus. Ya Allah nih kampung hancurin aja, musnahkan semua penduduknya. Dan itu dikabul oleh Allah. Hancur dong berarti. Iya, dihancurkan, dimusnahkan karena permohonan Nabi Allah
Ibrahim alaihissalam. Nah, suatu ketika Nabi Ibrahim pun diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Ini menurut saya dari salah satu ya, Iya, dari iya, salah iya. ada dua kisah diantaranya gitu. Ah. Setidaknya ada dua lah. Nah, ketika Nabi Ibrahim ini diperintahkan untuk menyembelih putunya Ismail, beliau kan komplain. Ya Allah, ini bagaimana caranya? Saya itu harus menyembelih anak saya sendiri. Anak yang saya sayang-sayang, anak yang saya damba-dambakan kan dari sebelum lahir. Sekarang udah lucu-lucunya kan umur 7 tahun tuh menurut cerita sejarah itu. Harus saya sembelih. Bagaimana perasaan saya ya Allah kan begitu. Nggak kebayang. Nah, kemudian Allah menjawab, begitu juga tentang hal itu denganku, dengan zatku, kata Allah. Seperti apa sekiranya aku berperasaan ketika engkau meminta aku untuk menghancurkan hamba-hamba ciptaanku yang menurut kamu mungkin bangkar wara, tapi kan aku yang maha tahu dengan keberadaan mereka. Tapi waktu itu engkau minta mereka dihancurkan, ya aku hancurkan. Sekarang aku cuma minta kamu sembelih anakmu. Itu salah satu penyebabnya. Tapi ada kisah yang berikutnya ya, yang dari kisah yang lain itu misalnya gini. Nabi Ibrahim itu adalah seorang Khalilullah yang beliau itu sangat berbakti kepada Allah, sangat taat kepada Allah. Saking taatnya Allah memuliakan Nabi Ibrahim dengan gelar Khalil gitu. Tapi di sisi lain Nabi Ibrahim seorang pengusaha, mungkin kalau sekarang itu peternak ulung ya, penggembala tangguh gitu. Karena beliau itu memiliki setidaknya 12 ekor anjing gembala. 12.000 gitu, 12.000 ekor anjing gembala. Bisa dibayangkan nggak berapa banyak hewan gembalanya gitu? Kalau yang ngejaganya aja 12.000 ekor. Nah, tapi dengan dahsyatnya seperti ini, dengan kedahsyatan Ibrahim ini mendapat gelar Khalil, malaikat Jibril tuh pernah komplain ke Allah gitu kan. Dalam bahasa kita komplain lah ya, bertanya, ya Allah, ini makhlukmu yang bernama Ibrahim ini kok jadi gelarnya Khalil, orang istimewa lah di sisimu. Sekilang dia punya anak, dia punya istri, dia punya harta kekayaan juga kan, hewan ternak yang sangat melimpah. Bagaimana ceritanya ini Nabi Allah Ibrahim sampai menjadi Khalil? Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk kalau kamu nggak yakin bahwa Ibrahim ini adalah Khalil, kamu datang aja temuin dia, jajal kekhalilannya sejauh mana gitu. Begitu pas ada perintah dari Allah, Jibril turun ke bumi, kemudian disalin rupa menjadi seorang manusia. Datanglah ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pas di hadapan Nabi Ibrahim, seseorang yang merupakan adalah Jibril ini sendiri lu salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Wahai laki-laki. Siapa kamu, dari mana, ada perlu apa? Jibril menjawab, saya dari kampung Anu, tujuan ke sini silaturahmi dan ingin bertanya. Tentang apa? Tentang pertanyaannya simpel, ini kambing segini banyaknya punya siapa? Oke. Itu. Ibrahim menjawab, ini punya Allah, tapi sekarang di bawah kekuasaan saya. Tapi ini punya Allah. Artinya kalau punya Allah saya boleh minta dong? Boleh. Cuman ada password kalau kayak gitu, password. Coba kamu masuk. Kamu ucapkan kalimat yang tepat, nanti saya kasih kambing ini untuk kamu. Dibacalah oleh malaikat Jibril kalimat subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Ini menurut cerita ya. Nah, begitu pas Jibril baca kalimat subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, maka Nabi Ibrahim berikrar, saya serahkan sepertiga gembala ini untukmu. Sepertiga, ambil sepertiganya. Terus kata malaikat Jibril, saya ingin baca lagi. Silakan. Dibaca lagi kalimat itu sampai berulang sampai 3 kali. Ketiga kali dibaca, maka Nabi Ibrahim menyerahkan seluruh kambing beserta penggembalanya itu kepada seorang dari. Karena kamu sudah menyebutkan kalimat subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, maka tidak ada alasan bagi saya untuk menahan semua harta ini. Saya serahkan semuanya kepadamu. Silahkan kau bawa beserta seluruh penggembalanya tuh, anjing yang 12.000 ekor itu.
Yang pertama. Nah, ketika ini sudah serah terima, ternyata Jibril nggak tahan ya. Kalau masih terima, waduh ini mah nggak kena didongkel nih orang nih. Akhirnya dia ngaku, mohon maaf nih. Kalau kata gitu mah, sorry nih Im, gitu kan. Sorry Im, sebenarnya aneh malaikat. Aneh nggak butuh sama barang-barang kayak gini. Aneh cuma pengen tahu sejauh mana kekholilalan kamu. Bahwa kamu itu mendapat gelar kholil dari Allah seperti apa sih? Ternyata nggak salah. Allah menyematkan pangkat kholil kepada Nabi Ibrahim karena memang sejatinya yang ada di hati Ibrahim itu hanya Allah. Seluruh harta kekayaannya itu milik Allah. Maka bagi siapa yang berhak diberikan seluruhnya. Nah, karena ini ditolak sama malaikat, Ibrahim berkata, saya tidak layak menerima sesuatu yang sudah saya serahkan. Akhirnya apa? Munajatlah Nabi Ibrahim kepada Allah. Bagaimana ini? Bahwa kambing ini ternyata saya salah orang. Kirain yang diserahin orang yang minta kambing. Nggak tahu malaikat. Udah kalau kata bahasa kitanya, udah kamu korbankan saja itu kambing untuk makan orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kalau perlu sampai akhir zaman. Maka dipotonglah sama Nabi Ibrahim per tahun itu. Kalau nggak salah 1.000 ekor. Kambing 1.000 ekor, sapinya itu 300 ekor, kemudian ontanya 100 ekor setiap tahun. Dan itu dibagi-bagikan. Itu dipakai makan untuk seluruh manusia pada zaman itu. Dan akhirnya melekat pada di era sekarang. Belum. Oh belum. Masih ada fase lagi pada saat itu. Masih ada fase lagi. Nah, ketika ini kegiatan ini berlanjut, jadi orang kan pada aneh. Benar. Jadi ada keanehan kok ini Nabi Ibrahim setiap tahun itu menyembelih kambing itu nggak tanggung-tanggung. Banyak banget. 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Dan itu dagingnya diberikan kepada seluruh yang membutuhkan. Gitu. Adalah manusia yang bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Apa nggak sayang? Gitu. Tapi di sini bahasanya Nabi Ibrahim menjawab dengan bahasa yang seperti ini. Wallah. Di bahasa kita aja ya. Iya. Demi Allah, jangankan ini hewan ternak yang saya kurbankan untuk Allah. Gitu. Pun sekiranya saya punya anak, ketika Allah nyuruh saya untuk menyembelih anak saya demi Allah akan saya lakukan. Kalau semata-mata takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya dalam bahasa kita memang nggak boleh sekapa-kapa. Kesolehanmu akan diuji, kesalahanmu akan diperinci. Makanya hati-hati dengan bicara. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat wallah, demi Allah, jangankan hewan ternak ini. Iya. Kalau saya punya anak saja, waktu itu belum punya anak. Kalau saya punya anak saja dan Allah menyuruhkan memerintah saya untuk menyembelih anak, akan saya lakukan. Jadi dari situ kisahnya paham ya. Singkat kata singkat cerita, seiring waktu Nabi Ibrahim berdoa mohon anak. Waktu itu kan belum punya anak. Seiring waktu Siti Hajar mengandung, yang ada lagi Siti Hajar lari-lari. Ada kisahnya kayak gitu kan. Ketika Siti Hajar mengandung, kemudian melahirkanlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail itu berusia 7 tahun, tapi ada juga kaul yang mengatakan berusia 13 tahun, maka datanglah perintah Allah untuk mengingatkan. Itu di malam ke-8 bulan Dzulhijjah. Makanya disebut hari Tarwiyah. Jadi Nabi Ibrahim itu ceritanya mimpi dipertanyakan oleh Allah, ya Ibrahim, uffi nazrika, laksanakan najarmu. Najar yang mana ya Allah? Nggak tahu. Lupa. Namanya manusia kan? Iya benar. Najar yang mana ya Allah? Itu yang kata lu mau motong, kalau gua nyuruh lu motong katanya. Iya tah. Kaget kan nih. Kalau kita, hilang itu. Malam ke-8 tuh. Itu masih ragu-ragu. Begitu dia siangnya dia berpikir, apakah mimpi ini dari setan apa dari Allah? Coba. Tapi waktu di tanggal siang itu beliau menyembelih kambing itu ratusan juga untuk ibarat mimpi itu. Cuman nggak ada bahasanya, itu nggak dinilai gitu. Nah di malam kedua itu tepatnya pada malam ke-9 disebut malam Arfah ya. Iya. Beliau bermimpi lagi. Bermimpi bahwa
seperti sama. Ya Ibrahim, ukfi najrak. Mimpi yang sama berarti. Mimpi yang sama. Laksanakan najarmu. Laksanakan najarmu. Najar yang mana? Yang mau menyembelih anakmu apabila aku suruh. Cuman di malam itu Ibrahim yakin bahwa ini mimpi perintah Allah. Gitu. Nah kemudian bertemulah kalau dalam bahasa kitanya di malam yang ke-10 nih Zulhijjah, di malam itu Nabi Ibrahim mimpi yang ketiga kali Dengan mimpi yang sama. dengan mimpi yang sama, sehingga diputuskan bahwa pada besok paginya prosesi ini harus dilaksanakan karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata singkat cerita, begitu pas pagi meletuk ya siang meletakkan gitu. Nabi Ibrahim datang ke istrinya, namanya Ma Hajar, Ibu Hajar. Jar, bukan Pajar ya. Terus si Mail dangdanin tuh, mandiin yang rapi. Itu makanya kita kalau korban tuh kudunya dipandiin kambingnya. Di situ tafamulannya tuh ya. Iya. Jadi bertojernya ya. Iya. Pakein bedak, minyak wangi, rapihin. Gitu. Emang mau kemana ya? Udah mau diajak jalan-jalan, ada paresing lah. Apa namanya? Boleh orang tua masalah juga. Paresing. Mau diajak jalan-jalan gitu. Ya udah dianggarin, pandiin, sisirin, kasih parfum segala macem. Cuman yang aneh itu Nabi Ibrahim bawanya tambang sama pisau. Hanya nggak bininya bang? Nggak tahu di kisahnya. Nggak tahu juga, belum tahu. Ya udah kan itu mah urusan kan bapaknya kan tukang kambing. Ya mungkin mau Rumput kali kan mau ngarit kan gitu, mungkin juga gitu kan. Ini opsi kita aja ya. Iya emang. Silakan berpikir sebebas. Terus Nabi Ibrahim dituntun kepada sebuah tempat kalau nggak salah sekitar Mina. Sekitar Mina yang disebut di tempat Arfah itu sendiri kan. Nah pada saat itu yang sibuk ada nih, yang paling sibuk nih netizen tuh iblis. Oke, ada aja ya, ada sibuk aja. Dia ini kalau sampai kejadian, waduh, kalau sampai kejadian ini jadi nih kita itu rugi besar. Iblis itu nggak bisa menyesatkan umat manusia. Kalau ini terjadi, ini jadi momen sejarah yang paling penting, sejarah yang nggak bakal dilupakan oleh manusia sampai akhir zaman. Makanya dia berusaha semaksimal mungkin untuk menggagalkan bagaimana caranya ini Nabi Ibrahim terjadi menyembelih, mengorbankan putranya. Datanglah iblis kepada Siti Hajar, bisik-bisik tetangga, empok enggak, tumben-tumbenan Nabi Ibrahim nyuruh didangdanin tuh anak masih pagi meletup itu kan. Anak-anak dia, emang mau apa lu sibuk amat? Enggak nih. Menurut kabar itu Ismail mau dibunuh, mau disembelih. Kata iblis ke Siti Hajar. Nggak ada di sononya. Bapak mau motong anak. Nggak ada di sononya. Nggak percayaan Poma. Sebab Nabi Ibrahim itu beranggapan bahwa dia diperintah sama Allah untuk menyembelih putranya. Itu kan sangat masuk akal tuh ya. Tapi apa jawaban Siti Hajar? Lu teh tolol jasa. Udah ketahuan Allah yang nyuruh. Apa urusannya sama lu? Anak walaupun anak kita kan dari Allah. Benar. Allah yang kasih. Sekarang ini disuruh disembelih sama Allah. Ya nggak masalah. Kalau memang itu perintah Allah. Akhirnya gagallah iblis ngebujuk Siti Hajar. Datang ke Nabi Ibrahim. Dibujuk kalau bahasa kitanya Katanya nih, lu nggak tega tuh ngeliat bocah lagi lucu-lucunya. Lagi imut-imutnya tuh Ices tuh lihat jalan juga di neringtingnya ya. Masya Allah luar biasa, mana ganteng. Luar biasa. Lu nggak tega itu. Lu ngomong-ngomong kagak tega. Kata dia, masa apa kali yang nyuruh? Ini yang nyuruh Allah Ta'ala, bukan Bang Musanu. Pergi nggak lo? Pergi lo. Kalau nggak pergi gue cancang. Iblis kabur akhirnya. Yang ketiga, iblis berusaha mendekati Nabi Ismail. Deketin sama iblis. Waktu itu Ismail diistirahatkan di sebuah tempat. Nabi Ibrahim mempersiapkan tempat prosesi. Ditinggal sendiri. Deketin Nabi Ismail, ya Ismail, kamu harus tahu bahwa kamu hari ini akan dibunuh oleh ayahmu sendiri. Nggak ada di sananya bang. Orang tua mau ngebunuh anak sama kayak emaknya. Apalagi saya anak yang disayang sama ayah.
sama mama. Hmm. Masa mau dibunuh? Nggak ada di sononya. Kalau nggak percaya mah, lu buktiin. Sebab ini apa namanya bapak lu beranggapan bahwa itu perintah Allah. Gitu. Jawaban sama. Kalau memang itu perintah Allah, sami'na wa ata'na kata Nabi Ismail. Kalau emang ini perintah Allah, saya nggak ada hak untuk melarang. Tidak ada kuasa untuk menolak. Ya silahkan saya. Begitu iblis mau ngomong lagi, Ismail ngambil batu. Mau dicipta. Ngambil batu. Bukan mau ditimpa, baru mau nyengap dong iblis. Dipladok sama dia kan. Kena mata kiri. Makanya di ceritanya iblisnya pecong. Mata kirinya. Makanya besok kalau jalan malam-malam ada yang bertanduk, katanya pecong. Itu dia orangnya itu. Itu orangnya itu. Ya kan ketimpa batu tuh. Ketika batu. Iblis kabur. Nah begitu singkat kata, begitu pas selesai dipersiapkan, Ismail dipanggil. Ya Bunaya, ini bahasa Al-Quran ya. Cuma nggak dibaca ya. Kalau mau dibaca, ngaji aja ya. Iya. Jadi begini tong, bapak itu ngajak entong ke sini, tujuannya mau melaksanakan perintah Allah. Bapak dapat mimpi 3 kali berturut-turut bahwa bapak harus menyembelih kamu sebagai anak. Ini perintah Allah. Apa kata Ismail? Kalau emang ini perintah Allah, wahai ayahanda, laksanakan. Aku ikhlas, aku ridho, aku rela untuk menerima semuanya. Bener ini, nggak melang. Enggak, ikhlas. Cuma saya titip. Tolong nanti darah saya jangan sampai acret-acretan. Takut Umi tahu. Ntar Umi nangis lagi ngelihat darah aja. Tuh makanya gitu kalau motong korban, digali lubangnya tuh biar darahnya nggak acret-acretan. Terus tolong ditutupin mata saya. Muka saya ditutup. Biar ayah nggak ngelihat muka saya. Takutnya ayah ntar nggak tega. Gitu. Terus juga saya tolong dihadapkan ke tanah. Biar Allah yakin bahwa saya pasrah. Makanya itu dipakai tuh di pemotongan tuh. Kambing juga kan dipelintir. Bahkan ditutupin matanya pakai kupingnya kan. Kita alingin matanya biar nggak ngelihat. Takutnya dia ngomong, jangan repot, kita nggak tega. Terutama ini Nabi Ibrahim nih, ketika dia rasa-rasa umpamanya nggak tega kan nggak jadi. Benar. Makanya biar nggak jadi, tolong tutup wajah saya dengan kain hitam seakan-akan bapak tidak melihat saya. Biar bapak itu tega. Semuanya beres, tinggal pelaksanaan. Ibrahim angkat pisau, tangan kirinya menggenggam leher dan kepala, siap digorok. Begitu pas digorok ternyata agak mempan. Kulitnya mengembal. Nggak langsung berubah jadi kambing? Enggak ngesim salabim, enggak. Iya kan kalau di kisah yang tenar kan singkatnya begitu tuh ya, ketika boleh potong berubah jadi kambing. Enggak, dipotong dulu, ada dramanya gitu kan. Digodok kan. Ismail panik kan, bapak yang kenceng atuh kali ngendetnya. Bapak mah anyan-anyan kali. Gitu kan, ini udah sekencang-kencangnya ini. Tetap nggak mempan. Dilihat pisaunya takut muntul, digosok lagi. Ih tajam nih pisau. Embat lagi yang kedua kali, agak mempan juga. Sampai yang ketiga kali ngambil batu. Ngambil batu digenggam tangan, pisau di tangan kiri, batunya ditekan ke pisau. Iya. Biar ini mempan, biar sekali gres gitu kan. Ternyata malah batunya yang pecah. Sebelah dua. Nabi Ibrahim menggurus dalam hati. Ini kenapa besok kagak mempan sama Ismail? Padahal Ismail kan belum puasa apa-apa. Beda kan sama Fajar. Isim tunggal, beraja geni, udah hatam dia. Udah ijib mainnya. Udah ijib mainnya. Pisau makanya berdiri segala macam, udah lewat kan. Tapi ini Nabi Ismail kan belum ngamalin ijib apa-apa ini, tapi kok kebal begini kan. Apa kata pisau? Saya tidak bisa mengikuti perintahmu wahai Ibrahim. Karena Allah memerintahkan kepada saya untuk tidak melukai Ismail alaihissalam. Begitu. Ternyata pisaunya udah dijagain sama Allah nih. Dihalingin sama Allah biar enggak melukai gitu kan. Enggak lama kemudian Jibril turun dari langit kan. Mulai sambil nonton kambing. Itu kibas yang awalnya punya siapa tadi? Nabi Adam. Habil. Oke. Tuntun buat penggantinya. Udah pengorbananmu sudah dilaksanakan, ketulusanmu sudah dibuktikan, keikhlasanmu sudah teruji, dan kamu memang sah menjadi orang yang disebut khalil. Udah nih sekarang kambing ini aja yang dipotong nih,
Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dan malaikat Jibril sama-sama mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Ibrahim, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail jawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tinggal dipotong kami. Gres. Nah itulah kejadian sejarahnya tentang bagaimana kurban ini berlanjut sampai hari ini. Itu kira-kira kisah yang bisa diambil pelajaran gitu ya. Agar kita nggak bingung. Gitu. Iya benar-benar. Tapi dari beberapa tadi kisah yang udah dijelaskan, akhirnya kita mulai paham tuh. Kenapa kambing biasanya kan sempat disisirin gitu, dimandiin. Tuh kan kita selama ini nggak tahu tuh Jar ya. Mandiin kita ngikutin aja udah mandiin gitu, didandanin tuh. Kayak ada ya, masih ada yang makin kayak gitu. Terus sama pas pemotongan tuh kenapa harus bikin lubang juga. Jadi semua ada kaitannya dengan kisah-kisah itu. Enggak sekama-kama memang itu dibuat berarti ya, Bay ya. Iya. Ada dasarnya. Ada dasarnya lah kalau kayak gitu. Merinding ya didengar. Sampai begitu pengorbanan, Bu, udah nggak bisa kita gambarin lagi ya. Ya anak sedang lucu-lucunya disuruh untuk dibunuh, nggak bunuh kita bahasa motongnya. Yang bikin menyentuhkan kedua orang termasuk istrinya ya, Siti Hajar. Ikhlasnya seperti itu. Coba kalau kayak gitu aja jeretean ukurannya. Mungkin satu bisa ikhlas, mungkin istri enggak. Ini semuanya tuh yang bikin kita kayaknya sampai pala nih Jar, kayak berinding itu apa ya? Karena semuanya jawabannya ya semua berdasarkan perintah Allah semua. Kalau memang itu perintah Allah, kenapa tidak dilaksanakan? Jadi kalau bahasa sekarang mah gas. Itulah makna kurban sejatinya gitu. Semata-mata ya untuk takarub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, karena semuanya memang milik Allah gitu. Walaupun hari ini ya fenomenanya mulai berubah, banyak juga yang melakukan prosesi pengorbanan, tapi unsur ya tetap masih ada. Benar. Kayak sangat disayangkan sekali, kambing belinya mahal, motongnya juga repot. Kan, tapi niatnya nyampur gitu. Makanya ya tolong supaya dijaga niatnya kan gitu. Benar. Oke Bah, mungkin sebelum kita closing, ada nggak Bah dari pengorbanan ini yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita Bah? Dari esensi Idul Adha ini kita tarik atau kita pelajaran, kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya setidaknya gini, apa yang kita lakukan kan itu jangan sampai keluar dari apa yang diharuskan kan ya. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan sesuatu yang disunahkan juga gitu. Pelajaran yang kita ambil dari makna kurban ini sendiri ya, pertama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah tentunya. Jangan lupa kita senantiasa bersosialisasi dengan sesama ya. Untuk saling merangkul, untuk saling menasehati, terutama karena makna daripada kurban itu sendiri adalah untuk berbagi ya, untuk berbagi antara mereka yang punya kelebihan rezeki, di antaranya kan ada juga orang yang kekurangan, itu salah satunya. Tapi satu hal yang paling penting adalah mengenai kesolehan dan kesalahan dalam hidup. Satu hal lagi Abah katakan bahwa setiap kesolehan itu akan diuji. Maka waspada ketika kita melakukan sesuatu yang soleh dan ini kita banggakan gitu, maka itu akan diuji. Juga kita waspada dengan yang namanya kesalahan. Setiap kesalahan itu bakal diperinci, ada hisabannya gitu. Di dalam hidup ini kokohkan satu hal, yang pertama itu alladzina amanu, dia beriman senantiasa kepada Allah, wa amilus sholihat, lakukan amal soleh, dan yang ketiga wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasehati satu sama lain dalam kebenaran dan kesabaran, baik itu secara hal perbuatan ataupun secara kaul, secara ucapan kayak gitu. Iya, mantap ya hari ini. Jadi kita lebih mendalam lagi tentang memahami tentang esensi dari Idul Adha nih. Jadi gini Bah, minta doanya dari Abah buat khususnya kita atau teman-teman Maru Channel di Idul Adha ini, semoga teman-teman juga mungkin bisa melaksanakan kurban. Amin. Gitu. Rezekinya ada, semua biar pada sehat gitu. Oke. Hari ini singkat, padat, dan jelas. Ya, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak nih. Semoga apa yang sudah kita obrolin Bah di malam hari ini ada manfaatnya buat khususnya buat saya pribadi, teman-teman maupun
sahabat Maru Channel yang menyaksikan video ini, Bang. Oke, kita closing dulu teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Tetap jangan lupa terus support kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.